Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Bidan Siva. Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum kita melakukan konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, sebelumnya ini benar dengan Ibu Nur? iya benar. Benar ya Bu ya. Baik Ibu, jadi di sini nantinya saya akan melakukan konseling untuk mengenai prakonsepsi atau pada saat masa sebelum kehamilan, di mana konseling ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Ibu tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum mengalami kehamilan, begitu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia Bu ya. Baik Ibu, jadi untuk kontrak waktunya mungkin nanti akan memakan waktu sekitar 3-5 menit ya Bu ya. Iya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ada Bu ya. Baik Ibu, jika tidak ada kita mulai saja ya Bu ya. Di sini ada untuk medianya yaitu berupa leaflet. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu prakonsepsi? Belum. Belum Bu ya. Baik Ibu, jadi di sini sudah dijelaskan di mana untuk prakonsepsi itu sendiri adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kehamilan, sehingga nantinya ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui atau harus dilakukan sebelum kita mengalami kehamilan, sehingga nantinya pada saat kita mengalami kehamilan, untuk kehamilannya itu bisa tidak terjadi komplikasi, begitu ya Bu ya. Jadi di sini ada tujuan untuk prakonsepsi itu sendiri, yaitu dapat membantu pada saat kehamilan agar kehamilannya itu dapat terjadi secara aman, begitu Bu ya. Kemudian dapat menjaga ibu dan bayinya, kemudian dapat mengurangi risiko komplikasi pada saat kehamilan, begitu Bu ya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kehamilan, salah satunya yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan atau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, begitu Bu ya, atau PHBS. Nah, di sini sudah dijelaskan ya Ibu ya. Jadi untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu salah satunya yaitu dengan mencuci tangan baik sebelum melakukan tindakan maupun sesudah melakukan tindakan, begitu Ibu ya. Dimana pada saat mencuci tangan itu harus dengan menggunakan sabun dan air mengalir dengan menggunakan 7 langkah efektif, dimana nanti akan kita berikan untuk leafletnya Bu ya, untuk cara melakukan 7 langkah efektif mencuci tangan dengan benar. Kemudian yang kedua di sini yaitu juga dengan menggunakan masker, di mana pada saat ingin bepergian itu diwajibkan atau sebaiknya menggunakan masker sehingga nantinya dapat terhindar dari virus-virus gitu Bu ya. Kita kan tidak tahu di luar sana apakah ada orang yang mengidap penyakit tertentu, begitu Bu ya, sehingga dapat mengantisipasi. Kemudian selanjutnya itu dengan menjaga jarak, kemudian juga dengan menggunakan air bersih, di mana untuk penggunaan air bersih ini dilakukan pada saat misalnya ibu sedang memasak, di mana pada saat masak itu menggunakan air yang matang, gitu ya Bu ya. Kemudian dengan melakukan aktivitas fisik juga. Apakah Ibu di rumah sering melakukan olahraga Bu? Iya. Iya Bu ya. Baik, jadi untuk aktivitas fisik itu sendiri juga bisa dilakukan dengan mengerjakan pekerjaan sehari-hari ya Bu ya, seperti mencuci baju, kemudian sedang menyapu, itu juga sudah termasuk dalam aktivitas fisik, begitu ya Bu. Kemudian selain dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga, kemudian ada untuk penggunaan gizi seimbang, di mana Ibu harus memperhatikan mengenai untuk konsumsi gizi seimbangnya ya Bu ya, yaitu dengan makan makanan yang bergizi seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian protein hewani, kemudian juga hindari makan makanan yang siap saji atau seperti junk food, begitu ya Bu ya. Kemudian selain dengan menjaga atau mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seimbang, juga harus dirutinkan dengan mengkonsumsi asam folat. Nah, di mana konsumsi asam folat ini dapat membantu untuk perkembangan otot janinnya, begitu Bu ya, pada saat kehamilan nanti. Nah, untuk konsumsi asam folat itu sendiri tidak hanya dapat didapatkan dengan tablet saja, begitu Bu ya. Ibu juga bisa mengkonsumsi makan makanan yang mengandung asam folat tinggi, contohnya seperti sayur bayam, kemudian brokoli, kemudian ada kangkung, dan buah-buahnya juga ada buah bir, begitu ya, alpukat.
Baik Ibu, yang selanjutnya, selain dari pemenuhan gizi seimbang juga, jadi Ibu juga harus menjaga mengenai kesehatan reproduksinya. Apa saja yang harus diperhatikan, yaitu dengan memperhatikan yaitu memakai celana dalamnya itu yang dengan menggunakan bahan yang mudah menyerap begitu Bu ya. Kemudian pakaian dalam itu sebaiknya diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian pastikan juga untuk daerah atau organ intim itu selalu dalam keadaan yang bersih begitu ya Bu ya, tidak lembab. Kemudian ketika kita sedang mengalami menstruasi, begitu untuk pembalut juga sebaiknya diganti minimal 4 jam sekali begitu ya. Jadi tidak usah menunggu penuh baru diganti begitu Bu. Kemudian dianjurkan juga jangan atau tidak usah menggunakan seperti sabun kewanitaan ya Bu ya, karena di dalam sabun kewanitaan itu dapat menentukan kulit itu menjadi iritasi atau sensitif begitu Bu, sehingga nantinya sering terjadinya ruam atau kemerahan serta gatal begitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada imunisasi TT, di mana imunisasi TT ini adalah imunisasi tetanus toxoid yang harus dilakukan pada seorang wanita maupun ibu hamil, di mana imunisasi TT ini sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus toxoid baik bagi ibu maupun pada janinnya. Sebelumnya apakah di sini Ibu sudah pernah melakukan imunisasi TT ini Bu? Sudah. Pada saat kapan ya Bu, kalau boleh tahu? Waktu sebelum jadi calon pengantin. Pada saat capten begitu ya Bu ya. Oke. Ya biasanya juga untuk imunisasi TT ini wajib diberikan pada saat sebelum menikah Bu ya, atau capten. Nah, di sini Ibu bisa dilihat ya Bu ya, ada tabel untuk pemberian imunisasi TT itu sendiri, yaitu di mana untuk pemberian imunisasi TT ini diberikan 5 kali ya Bu ya. Selain imunisasi TT ini di mana ada juga penyakit menular seksual, di mana penyakit menular seksual ini adalah penyakit yang dapat terjadi, di mana dapat ditularkan dari ibu ke janin, sehingga ini harus diwaspadai yaitu dengan melakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut Bu ya, di mana ketika kita mengalami penyakit menular seksual maka ada bahaya yang dapat terjadi, apalagi ketika kita sedang hamil, yaitu bisa terjadi bahaya pada ibu maupun bayinya, di mana ketika kita mengalami penyakit menular seksual, contohnya atau umumnya yang sering kita ketahui seperti penyakit HIV begitu Bu ya, sifilis maupun gonore, itu dapat berbahaya pada kehamilan, yaitu dapat menimbulkan kecacatan pada janin, kemudian janinnya juga dapat mengalami atau beresiko terjadinya penyakit menular seksual seperti yang kita alami, kemudian terjadinya kelainan kongenital atau genetik begitu Bu ya, kemudian juga dapat terjadinya keguguran. Jadi untuk penyakit menular seksual ini harus sangat kita antisipasi begitu Bu ya. Jadi yang terakhir itu ada bahaya merokok, kemudian alkohol dan narkotika, di mana Ibu apakah ada kebiasaan merokok atau Tidak ada. alkohol? Tidak ada Bu ya. Jadi baik Bu, jadi di mana merokok, alkohol dan mengkonsumsi narkotika itu juga sangat berbahaya apalagi pada masa prakonsepsi atau sebelum terjadinya kehamilan, di mana dapat menimbulkan ketika kita sebagai seorang perokok aktif atau pasif itu dapat memiliki resiko penurunan kesuburan, sehingga nantinya akan susah mengalami kehamilan. Kemudian juga pada ibu hamil dan janin, yaitu bahayanya merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol maupun narkotika itu dapat terjadinya keguguran tadi begitu Bu ya, kemudian juga dapat terjadinya kelainan kongenital atau kecacatan pada janin yang sedang dikandungnya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan Ibu? Cukup Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah mengerti. Sudah mengerti Bu ya. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, di sini saya akan bertanya mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana untuk mengenai pemenuhan gizi seimbang, tadi juga selain dengan makan makanan yang bergizi, yaitu dengan mengkonsumsi seperti asam folat. Apakah Ibu bisa menyebutkan apa saja contoh makan makanan yang mengandung asam folat, Ibu? Untuk sayuran itu ada bayam dan ada kangkung. Untuk buah-buahannya itu ada buah bit dan buah alpukat. Bagus ya, betul sekali ya Bu ya, berarti sudah mengerti Bu ya, dan paham. Baik Ibu, baik, ini untuk materinya mungkin nanti bisa Ibu simpan sekalian dengan untuk materi mengenai 7 langkah cuci tangan itu Bu ya, mungkin nanti dapat diterapkan di rumah begitu Bu ya, mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik Ibu, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Cukup. Cukup ya, baik Ibu, jika seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.